يا مصطفى محلى يا مصطفى محلى أنت حبيب الروح روحي العزيزة فداك روحي العزيزة فداك جل الذي سواك يا مصطفى محلى يا مصطفى محلى أنت حبيب الروح روحي العزيزة فداك روحي العزيزة فداك. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Muslimin muslimat, insyaallah kita sambung pembacaan kitab kita, kitab Haqa'iq Tasawuf dari Imam Syekh Abdul Qadir Isa rahmatullahi alaih. Dan kita baru memasuki bab ketiga, yaitu tentang jalan menuju kepada Allah, at-tariqul wusul ilallah. Jalan untuk usul, untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan memiliki maqamat-maqamat yang diumpamakan seperti manzilah demi manzilah, kedudukan demi kedudukan, untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah at-taubah. Qala radhiyallahu anhu, at-taubatu ruju'un amma kana madhmuman fi syar'i ila ma huwa mahmudun fih. Taubat adalah kembali dari sesuatu yang tercela menurut syara', menurut agama, ila ma huwa mahmudun fih, ya, menuju kepada sesuatu yang terpuji menurut agama. Jadi at-taubah adalah rujuk, raja'a. Wahia mabda'u tariqis salikin. Taubat ini adalah mabda', ya, permulaan jalan para salikin. Wa miftah sa'adatil muridin. Dan kalau dia permulaan, maka dia juga berarti kunci kebahagiaan muridin, ya, kunci kebahagiaan murid. Wa syartun fi sihhati sayri ilallahi ta'ala, dan syarat dalam dibenarkannya, dalam kebenarannya perjalanan menuju kepada Allah. Sahnya dan tidak sahnya itu dimulai dari taubah. Jika taubatnya tidak betul, maka tidak berjalan. Jika taubatnya betul, maka dia berjalan menuju kepada Allah. Taubat ini maknanya umum. Kembali dari sesuatu yang terpuji, tercela kepada yang terpuji. Dari maksiat kepada taat. Wa qad amara Allah Ta'ala al-mu'minina biha fi ayatin katsirah. Wa ja'alaha sababan lil falahi fid dunya wal akhirah. Allah telah memerintahkan orang-orang beriman dengan bertaubah. Di ayat-ayat banyak. Di ayat-ayat yang banyak. Banyak ayat-ayat yang mengandung perintah taubat dari Allah. Dan Allah menjadikan taubat ini sebab keberuntungan di dunia dan di akhirat. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun.
Bertobatlah kepada Allah semuanya, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Wa qala ta'ala, istaghfiru rabbakum summa tubu ilaih. Beristighfarlah, memohon ampunlah kepada Tuhanmu, kemudian kembalilah kepada Allah. Bertaubatlah. Ini umum perintahnya nih. Ya, semua. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah, taubat yang bersih, taubat yang nasuh. Wa kana rasulul ma'sumu alaihi salatu wassalam kathiran ma yujaddidu taubata wa yukarrirul istighfara ta'liman lil ummati wa tashri'a. Rasulullah yang maksum banyak mengulang-ulang taubah, ya, memperbaharui taubah dan mengulang-ulang istighfar. Ya, bukan tobat itu bukan saya sudah tobat. Nah, terus tobat itu tidak pernah berhenti. Tobat kalau umpama orang yang berdosa besar, tobat ini pintu utama ya. Pintu gapura, pintu yang besar untuk masuk kemana? Ke dalam perjalanan menuju kepada Allah. Nah, kemudian taubat itu akan menjadi teman setia untuk orang-orang yang taat. Ya, karena kita punya kecenderungan untuk tidak kembali kepada Allah. Berbuat sesuatu bukan untuk Allah kan mesti kembali kepada Allah. Berbuat sesuatu bukan dengan dirinya, bukan dengan Allah, itu juga mesti kembali kepada Allah. Ya. Nah, maka Nabi sering memperbaharui taubat dan mengulang-ulang istighfar. Ta'liman untuk mengajarkan umat dan juga sekaligus tasyri'an, membuat hukum agama syariat. Nabi maksum, macam mana Nabi berdosa? Maksum itu dosa secara syariat. Maksudnya tidak berdosa secara syariat itu maksum. Ya, maksum itu tidak berdosa secara syariat. Adapun secara basyariah mungkin. Kenapa? Karena baik buruk itu di dalam dunia ini hanya ada dua tempat. Pertama, menurut karakter manusia. Orang tidak sesuai dengan pendapat kita itu salah. Menyalahi paham, pandangan, ya, keinginan kita itu orang udah salah menurut kita. Ya, itu buruk kan. Gitu. Nah, maka sering orang mengalahkan hukum agama oleh hukum karakter tabiat diri sendiri. Ya. Itu sebab seseorang perlu kembali kepada hakikat itu. Ya. Nah, maka ini ta'liman wa tasyri'a. Salah menurut syariah. Ya. Anil Agharra ibn Yasar al-Muzanni. Ya. Al-Muzanni radhiyallahu anhu qala
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas tubu ilallahi wastaghfiruh fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Wahai manusia, bertobatlah kepada Allah dan mohon ampunlah kepadanya, karena aku bertobat satu hari 100 kali. Ini Nabi sedang tasyri'. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Taubat itu wajib dari setiap dosa. Ya, setiap dosa apa saja. Fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaq bihaqqin adamiyyin. Jika maksiat antara hamba dan antara Allah tidak bergantung kepada hak manusia, fa innaha thalathatu syurutin, itu ada 3 syarat. Kita berdosa, bermaksiat kepada Allah sahaja, tidak ada kaitannya dengan sesama manusia. Itu ada 3 syaratnya. Ahaduha an yaqla'a anil ma'siyah. Hendaklah dia meninggalkan maksiat itu. Qala'a itu mencabut. Wathani an yandama ala fi'liha, menyesali atas perbuatannya. Yang ketiga, an ya'zima alla ya'uda ilaihi abada. Bertekad untuk tidak kembali lagi ya kepada dosa itu selama-lamanya. Jika muncul satu kesatuan ini, maka itu taubah. Sebetulnya at-taubatu an-nadamu taubah. Sebetulnya itu saja. Menyesal itu taubat. Tapi konsekuensi daripada menyesal, pasti dia tinggalkan maksiat itu. Saya nyesal datang ke mall, tapi datang lagi. Tak menyesal tuh. Dan konsekuensi dari menyesal, dia bertekad, berjanji untuk tidak mengulangi lagi, tidak kembali lagi. Ya. Sebetulnya satu nadam selesai. Ya, namun konsekuensi daripada menyesal itu 2. Al-iqla wal azam an la ya'ud. Fa in fuqida ahadus salasati lam tasih taubatuh. Kalau hilang salah satunya tidak sah taubatnya. Kenapa? Berarti 3 ini satu. Tak dapat dipisahkan. Ya. Bagaimana saya sudah menyesal tapi saya belum bisa meninggalkan? Nah, itu bohong. Tidak menyesal. Saya sudah menyesal. Ya, tapi sering ingin kembali. Itu pun bohong. Ya. Itu sebab taubat gitu. Ya. Maka ada taubat dan juga ada istighfar, Nabi nyuruh tuh. Istighfar saja diampunkan oleh Allah. Ya, meskipun taubatnya belum nasuh. Ya. Tapi istighfar, astagfirullah. Ya. Dengan betul-betul penuh penyesalan. Itu sebab kita disuruh banyak membaca istighfar karena untuk menumbuhkan taubat yang nasuh. Gitu. Jadi jangan tak ada istighfar saya nak taubat lah. Gitu. Wa in kanatil ma'siyatu tata'allaq bi adamiyyin fasyurutuha 4. Kalau maksiat itu berkaitan kepada manusia, syaratnya 4. Hadhihi thalatha, 3 di atas. Wa an yabra'a min haqqi sahibiha, hendaklah dia membebaskan dari hak si sahibnya. Sahib kita maksiat kepada dia ya. Fa in kanat malan, jika maksiat itu berupa harta atau lain sebagainya, ya, rudduha ilaihi, ya, kembalikan kepadanya. Wa in kana ay hakil adami, Nabi, maka jika hak adami itu hadda qazafin, yaitu had qazab wa nahwihi makanahu minhu au talaba afwah, ya,
maka dia perkuat daripadanya atau meminta afonya, maafnya. Ya, jika kita ada hak adam misalnya, had kadzab, ya, kita menuduh ya, atau katakanlah memburukan harga dirinya, menuduh orang berbuat buruk, ya, maka kita memohon ampun kepadanya. Wa in kanat ghibah, kalau itu ghibah istahallahu minha, maka minta halalnya kepadanya. Wa yajib an yatuba min jami'i dzunub, wajib tobat dari semua dosa. Jadi kita menuduh dia itu berbuat tak senonoh, zina, apa, ya, maka kita minta maaf kepadanya. Atau kita menggibahnya, kita minta halal. Ya. Maka wajib bertobat dari semua dosa. Wa min syuruti taubati tarku qurana isu. Salah satu daripada syarat taubat meninggalkan, ya, qurana, ya. Bukan corona, ya, corona itu adalah kawan-kawan buruk. Corona itu saing. Ya. Saing. Ya, qarin itu kan yang menyamai. Itu saing itu dari bahasa qarin. Ya. Kalau kawan, ashab, ya, zumala, asdiqa. Tapi corona itu adalah orang yang setara. Ustadz dengan ustadz itu qarin. Gitu. Kalau kita buruk, jangan qarin kepada yang buruk. Kita mesti bersahabat kepada orang baik. Kalau orang baik, justru disuruh datang kepada orang buruk agar dibaiki. Tapi kalau menyaingi, yuqarinuhu, menemaninya, menyainginya, itu ya, kacau. Tidak boleh. Maka syarat taubat tarku qarana isu. Ya. Meninggalkan, ya, saing-saing buruk, teman-teman yang buruk. Wa hajrul ashabil fisqah, dan meninggalkan kawan-kawan yang fasik. Alladzina yuhabbibuna lil mar'il ma'siyata, yang membuat orang suka maksiat, membuat orang suka, itu fasik. Wa yunfirunahu minat ta'ah wa yunfirunahu minat ta'ah, dan membuat orang jauh dari taat. Ada orang-orang fasik seperti itu. Mumpung muda lah, janganlah soleh sangat, itu fasik. Ya, kamu nih kalau udah tua tak dapat kau kembali muda. Buatlah sekali-sekali agar kau tidak penasaran. Kalau mati nanti arwahmu penasaran loh. Maksiatlah sikit. Gitu. Itu real ada itu. Memang itu kecenderungan fasik. Ya. Summal iltihaqu bisuhbati sadiqin al-akhyar. Kemudian, ya, iltihaq, segera mencari, ya, atau menyambungi. Iltihaq itu luhuk, sambung, menyambung kepada persahabatan, ya, menyambung dengan persahabatan kepada orang-orang yang sadiqin, ya, yang sadiq al-akhyar, yang baik-baik, yang khair. Kaitakuna suhbatuhum siyajan yarda'uhu anil audati ila hayatil ma'asi wal mukhalafat. Agar persahabatan mereka menjadi siyaj. Siyaj itu menjadi pagar, ya, yang menjaga dia dari kembali kepada kehidupan maksiat dan melanggar syariah.
walana ibaratun balighah fil hadits sahihil masyhuril ladzi rawa lana fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qissata qatilil mi'ah alladzi arsyadahu a'lamu ahli zamanihi ila anna Allah ta'ala inna Allah yaqbalu taubatah wastarata alaihi an yatruka al bi'atal fasidata allati kana laha al atharul kabiru fi inhirafihi wa ijramih summa asyara alaihi an yadhhaba ila bi'atin salihatin fiha unasun mu'minuna salihuna liyuhibbahum wa yahtadi bihudahum. Kita mempunyai satu ibrah pelajaran yang sangat baik, yang sangat tepat. Di dalam hadis sahih yang masyhur yang diceritakan kepada kita, ya, dalam hadis itu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kisah seorang yang membunuh 100 orang, yang mana diberikan petunjuk oleh orang yang alim di zamannya bahwa Allah sampai kepada diberikan petunjuk untuk artinya kepada bahwa Allah itu menerima tobatnya. Lalu diberikan syarat kepadanya untuk meninggalkan lingkungan yang rusak, yang mempunyai pengaruh besar dalam inhirapnya, ya, dalam kepesongannya dan dalam kepenyimpangannya, ijramihi dan kejahatannya. Summa asyara, kemudian diisyaratkan, diberi petunjuk untuk pergi ke lingkungan yang baik, di mana di dalamnya ada orang-orang mukmin yang soleh, ya, yang agar dia mencintai mereka orang-orang mukmin dan mendapatkan petunjuk dari petunjuk-petunjuk mereka orang-orang mukmin. Ya, ada orang sebetulnya bukan 199. Ya, itu kisah tadi disebutkan karena masyhur sangat. Dia ingin bertobat lalu tanya kepada padri, "Wih, ini dosa kamu ini besar sangat, tak dapatlah Allah mengampuni." Dibunuhlah, ya. Jadi cukup 100. Lalu disuruh pergi kepada orang ahli zamani untuk bertobat. Wasufi la yanzuru ila sighari dzam, bal yanzuru ila 'azamatir rabb. Orang-orang sufi itu tidak melihat kepada kecilnya dosa, tetapi melihat kepada keagungan Tuhan. Ya. Ketika kita belajar fikih, kita meletakkan dosa kecil, dosa besar, dosa itu. Tapi ketika belajar tasawuf tak ada. Semua dosa besar, kalau dosanya kepada yang maha besar. Iqtidaan bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu, ya, karena meneladani sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad kana Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqul, "Innakum la ta'lamuna a'malan wa hiya adaq bi ayunikum minasy'r. In kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat." Qala Abu Abdillah yani bidzalikal muhlikat. Anas bin Malik berkata, sesungguhnya kamu, ya, la ta'maluna, kamu akan mengamalkan amalan-amalan yang mana amalan itu sangat halus di matamu, lebih halus di pandanganmu dari rambut. Ya. Jika kami dulu di zaman Rasulullah itu kami menganggapnya adalah daripada mubiqat. Mubiqat itu muhlikat. Sesuatu yang menghancurkan, yang merusak.
Maka Abu Abdillah mengatakan mubiqat itu muhlika. Ya, ini kata Sidna Anas. Sidna Anas melihat perbuatan para tabi'in. Ya. Kata beliau, kamu tuh sekarang betul-betul melakukan satu perbuatan yang kamu pandang kecil, tak mengapa. Di zaman kami dulu, di zaman sahabat itu besar sangat lah tuh. Nah, orang sekarang menyusun ini dosa kecil, dosa besar. Nak tahu hukumnya tuh, agar dia merasa tenang karena itu dosa kecil. Ya. Itu di zaman tabi'in, bagaimana di zaman sekarang? Ya Allah. Di zaman Rasulullah, orang tak datang ke masjid saja itu perasaan dia. Waduh. Ya. Sudah buruk sangat. Gitu. Sekarang tak nampak lagi lah tuh. Ya, tak nampak. Maka itu hanya pandangan rohani ya, bukan pandangan akal, logika. Ya. Wala yaqifu sufi wa inda taubati minal ma'siyah li'annaha fi ra'yihi ya, taubatul awam. Orang-orang sufi itu tidak bertumpu pada taubat itu dari maksiat. Artinya taubat itu urusannya maksiat. Ya, tidak bertumpu ke situ. Karena apa? Karena taubat dari maksiat itu menurut pandangan orang sufi itu taubatnya awam. Bal yatubu min kulli syai'in yusghil qalbahu anillah. Bahkan mereka orang sufi itu bertobat dari segala sesuatu yang memalingkan hatinya dari Allah. Itu sebab Al-Imam Ibn Arabi mengatakan taubat yang di dalam tarekat itu sebetulnya bukan taubat dari maksiat ke dosa, bukan. Ya. Itu orang tidak perlu masuk tarekat. Ya. Kenapa begitu masuk tarekat? Syaratnya taubat untuk berjalan menuju kepada Allah. Itu bukan dari maksiat kepada dosa, kepada taat. Ya, karena kemungkinan untuk melakukan maksiat dalam arti melanggar syariah itu terbuka kemungkinan itu sampai menjadi wali sekalipun. Ya, sampai menjadi wali. Nah, maka tobat di sini bukan tobat di situ. Ya, tapi tobat dari melakukan kebaikan. Melakukan kebaikan, ibadah, amal soleh dari karena selain Allah kepada karena Allah. Tobatnya di situ. Bahkan lebih halus lagi dari segala yang menyibukkan, yang memalingkan hatinya dari Allah. Itu taubat. Ya. Sehingga apabila seseorang sudah sampai ke taubat itu, maka pelanggaran maksiatnya dalam arti melanggar syariah itu ghalabah, bukan ghaflah. Apa ghalabah? Dia tak nak, tetapi sampai waktunya dia jatuh dan kemudian bertobat. Ya. Kalau ghaflah memang dia hidup ya, di dalam dosa itu. Menginginkannya, merancanakannya, mengaturnya, menyusunnya, ya, menikmatinya, membayangkannya, menginginkannya lagi. Ya, ini namanya israr. Ya.
Dahulu seorang yang masuk tarekat disuruh buang keadaan itu dulu. Itu sebab pintunya betul-betul taubat. Maka banyak para masyayikh mengatakan kalau syaratnya untuk masuk ke dalam tarikat seperti yang dilakukan oleh guru-guru kami dulu, tak ada yang kami terima sekarang, katanya. Ya. Kan dosa itu melanggar syariah. Melanggar syariah, mukhalafatus syariah. Maka taubat yang dilakukan oleh seorang salikin adalah taubat dari membetulkan. Ya, taubat itu kan kembali kepada Allah. Kalau tidak kembali, tasawuf ini perjalanan rohani. Kalau rohaninya tidak ke Allah, maka dia mesti kembali ke Allah. Jadi taubat itu. Lalu taubat dari maksiat, sebelum masuk tarekat pun dan sampai bila-bila pun, orang memang mesti bertobat dari maksiat kepada taat. Dari yang tercela kepada yang terpuji. Wa ila hadza asyara as-sufiyul kabir Dhunnunil Masri radhiyallahu anhu lama su'ila ani taubah. Dan ini disinggung oleh sufi besar yaitu Syekh Dhunnunil Masri. Ketika ditanya tentang taubat, faqala taubatul awam minadz dzunub wa taubatul khawas minal ghaflah. Allah. Taubatnya orang awam dari dosa melanggar syariah. Dan taubatnya orang khawas dari ghaflah, dari tidak zikir kepada Allah, tidak ingat. Kita kalau sudah tidak maksiat melakukan taat, sudah soleh, padahal tidak ingat pun. Ya, belum. Ya. Wa yaqulu Abdullah At-Tamimi radhiyallahu anhu syattana baina ta'ib wa ta'ib. Fata'ibun yatubu minadz dzunubi was sayyi'at wa ta'ibun yatubu minaz zalali wal ghafalat wa ta'ibun yatubu min ru'yatil hasanati wa ta'at. Berbeda antara taubat yang antara orang yang taubat dengan orang taubat yang lain. Ya, antara satu orang yang bertobat dengan satu orang yang bertobat lain. Maka satu orang yang bertobat dari dosa dan keburukan. Dan ada yang bertobat. Ya, orang bertobat dari ketergelinciran dan kelalaian. Dan ada orang yang bertobat, taubat dari melihat kebaikan dan ketaatan. Itu perlu tobat juga. Kita sudah tidak melakukan dosa dan sayiat, tetapi masih tergelincir. Terpeleset lidah, terlirik mata, terdengar keburukan, terbersit pikiran buruk maksiat. Ya, itu juga merupakan zalal dan ghafalat, itu juga ditaubati. Dan taubat dari melihat kebaikan. Wa'alam anna as-sufi kullama sahaha ilmuhu billahi ta'ala wa kathura amaluhu daqqat taubatuh. Ketahuilah seorang sufi ketika ilmunya kepada Allah itu benar dan amalnya banyak, maka taubatnya semakin halus. Faman tahara qalbahu minal athami wal adnas wa asyraqat alaihi anwarul inas lam yakhfa alaihi ma yadkhulu qalb
ma yadkhulu qalbahu min khafiyil afat wa ma yuqiru safwahu hina yahima bizallat fayatubu inda dzalika hayaan minallahi alladzi yarah. Maka orang yang mensucikan hatinya dari dosa dan kotoran, dan kemudian cahaya tentram mesra kepada Allah mulai muncul ke atas hatinya tuh, maka dia akan terasa jelas baginya keburukan-keburukan yang halus yang masuk ke dalam hatinya. Ya. Kalau tidak ada unus, tidak bersih hatinya, mengingkari kesalahannya. Ya. Orang berbuat salah lalu disalahkan, dia akan jawab, taklah cakap macam itu, dosa pun ya kecil aja, tak ada. Tidak merasakan apa halusnya afat itu. Afat itu sesuatu yang merusak daripada sifat-sifat nafsu. Nah, orang yang hatinya bersih dan muncul cahaya ketentraman, kemesraan kepada Allah di hatinya, maka lam yakhfa, tidak sunyi atasnya itu. Artinya akan terang nyata. Ma min khafiyil afat, dari afat yang halus, yadkhulu qalba, yang masuk ke hatinya. Dia akan terasa. Ya seperti orang bekerja di kotoran, tak terasa. Ya. Tetapi orang berada di istana yang bersih, sedikit aja terasa. Ya. Orang yang tidak suka kebersihan, di rumahnya kotor pun tak terasa. Rasanya bersih. Jika datang orang yang memang cinta kepada kebersihan, dia akan tengok rumah, Allah, ini rumah. Ya. Jika dia sapu yang nampak saja sudah selesai. Ya, padahal di sudut-sudut semua itu kotor, semua nampak. Dan dia tak perasan. Yang tersembunyi itu tak perasan. Ya. Begitu juga dosa. Dan segala yang mengeruhkan kejernihan ketika dia condong kepada sesuatu perbuatan yang sifatnya tergelincir jatuh. Maka segera dia bertobat karena malu kepada Allah yang melihatnya. Ya, di mana mau menyembunyikan dari Allah? Itu sebab tidak ada yang tersembunyi dari Allah, maka perasaan dosa itu muncul. Karena kalau bahasa beratnya, apa yang tersembunyi dari Allah? Dia sudah Allah kan gitu. Maka tidak tersembunyi darinya. Wa yastatbi'u taubata al-iktsara minal istighfar, dan diiringi taubat itu oleh banyak istighfar. Dia iringi taubat itu kepada banyak istighfar. Ya. Apabila kita bertobat, dia akan terus menerus membaca istighfar. Ana al-laili wa atrafan nahar, di akhir malam dan di ujung tengah hari, di ujung siang. Tengah hari siang, di ujung siang. Wa hadza yush'iru as-sufi bil ubudiyatil haqqa wat taqsir fi haqqi maulah.
Inilah yang membuat orang yang dirasakan oleh orang sufi, ibadah yang benar dan merasa taksir ya dalam hak Allah. Ya, inilah yang selalu ada dalam perasaan orang sufi ketika ibadah. Maka ibadah yang benar itu seperti itu. Jadi merasa itu sebab kita setelah salat Nabi pun mensyariatkan kita istighfar. Astagfirullah. Mungkin ketika salat pikiran kita pergi, istighfarin di situ. Ya, kalau memang bukan pergi, tidak datang malah. Ya, kalau pergi kan datang dulu baru pergi. Ini tidak datang pun. Ya, itu pun dengan istighfar itu bukan kecil, besar tuh. Tapi itu lagi tak terasa. Ya. Itu sebab fikih hanya mengatakan jika kamu baru lari-lari letih lalu sholat, makruh katanya. Duduk dulu. Kecuali waktu nak habis. Ya. Ini lagi berat daripada ini, maka kerjakan yang paling kecil meskipun ya, itu makruh tapi tertinggal di waktunya haram. Ya, tapi kalau tak ada apa-apa maka termasuk tengah marah. Marah-marah, Allahu Akbar. Nah ini tak boleh, tenang dulu. Nah, itu sebab disyariatkan salat itu wudu ya. Li'annal wudu yuthirul batin. Wudu itu membasuh, ya, mensucikan batin bukan wajah. Di tubuh ini hanya simbolik. Cuci wajah, apa ikhlas. Ya, cuci telinga. Ya, ini banyak kotor mendengar. Karena wajah itu ada mata, ada bahkan mulut mah dicuci dulu dari awal tuh. Supaya tidak kotor. Hidung. Ya. Sudah pun mulut, hidung, ya, pun tetap dibasuh muka itu. Karena muka adalah tempat masuk ke dalam ya, diri seseorang. Kita nak cakap pun kena menghadap ke muka tuh. Kalau tak, hei, cakap menghadaplah. Padahal kita mendengar, kenapa? Ya. Karena itu cara berinteraksi yang betul dari muka. Ya. Maka wajah kita ikhlas. Ikhlas itu hanya karena Allah. Kalau kita punya wajah ikhlas, mesti menghadap ke wajah Allah. Kalau kita pakai wajah untuk dialog, maka akan bertemu wajah. Itu sebab wajjahtu wajhiya lilladzi. Aku hadapkan wajahku. Di ayat lain, ibtigha'a wajhillah. Untuk mencari wajah Allah. Ya, jadi kita bermuwajahah, bersemuka. Wajah kita simbol ikhlas. Kan kalau kita nak bicara, kita hadapkan wajah kita, berarti kita murnikan hanya kepadanya. Kalau memang begitu, maka akan ketemu satu-satunya wajah dia di depan kita. Maka wajah Allah tauhid, wajah kita ikhlas. Ikhlas dengan tauhid sama. Itu sebab surat Qul huwallahu ahad, tauhid. Suratul Ikhlas. Ya. Maka ibadah yang benar itu ya, dia betul-betul akan merasa sesuatu yang halus yang memalingkan dia dari Allah itu. Maka dia taubati itu. Dan itu dia akan merasa taksir pada hak Allah. Dan mereka para wali tidak pernah merasa menyembah kepada Allah itu tidak pernah ada timbul perasaan cukup. Berbalui. Tidak. Ya. Macam orang berbuat baik dengan kita, kita nak balas
dengan balasan yang berbaloi, katakan begitu. Kita ibadah itu kan sebagai satu pernyataan bahwa kita ini hamba. Ya. Hamba artinya kita nak menyembah, nak berkhidmat kepada Allah. Ya. Itu mereka para aulia tak terasa terpenuhi hak Allah itu. Terbalui. Boleh ada terbalui itu. Tak ada ya? Aduh. Ya. Ya. Hak tidak. Kalau ada sesuatu tutup, kita tutup pas, itu namanya tepat dan tak dapat kita penuhi. Hak Tuhan yang disembah itu kita sembah dengan persembahan kita, tak ada yang pas. Kita puji wanita ya cantik, mungkin lebih dari pujian kita lebih dari kenyataannya. Ya. Allah tak dapat. Itu sebab Nabi mengatakan ketika Nabi memuji, Nabi mengatakan la ukhsi sanaan, katanya. Anta kama asnaita li nafsik. Ya, aku tak dapat mengepaskan itu pujian seperti engkau memuji dirimu sendiri. Puji saja. Ya, itu sebab di Al-Quran juga sama. Dinyatakan oleh Allah. La yuqaddiru qadrah. Ya, kita tidak dapat menilai Allah dengan nilai yang sebenarnya. Memuji dengan memuji aja tidak akan berbaloi dengan keadaan hakikatnya. Bagaimana orang sufi menerangkan itu untuk membantu kita memahami makna itu dengan terang dalam akal? Apa kata orang sufi? Kenapa mereka mengatakan ketika ditanya ma'rifat al-arif wal ma'ruf, yang mengetahui Allah hanya Allah. Ya. Kenapa demikian? Lalu mereka membuka teorinya dari ungkapan wujuduka dzambun la yuqasu alaihi dzamb. Kalau kita mengerjakan pekerjaan orang lain, salah tak? Kita melakukan pekerjaan itu sepatutnya dikerjakan oleh pakarnya. Salah tak? Salah. Atau begini, kita gatal. Siapa yang paling tepat bergaruk tuh? Diri sendiri. Kalau kita suruh orang lain garuk, kalau punya istri gatal tuh suruh garuk. Kalau pas itu istri yang setia tuh. Kalau tak pas-pas, waduh. Gitu, bukan itu sini, bukan itu. Nah, ini. Tapi kalau istri yang setia itu dia merasakan apa yang kita rasa tuh. Pas gitu. Ya. Nah sekarang, jika yang paling tepat memuji Allah hanya dirinya, jika yang paling tepat melakukan ibadah hanya dirinya, kenapa kita yang melakukan? Itu mereka sampai kepada bukan dia yang melakukan baru pas. Jika sudah paham, buang ayat ini, karena nanti dibahas oleh mereka ini tak betul nih. Gitu. Ya, makna yang diambil. Orang sufi itu dia gunakan bahasa secara logik untuk memahami sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh akal, bendanya tidak dapat dilihat oleh indera. Itu sebab wujuduka dzambun la yuqasi. Sampai dibuat teorinya begini. Allah zat, sifat, fi'il, kita ini adalah infial ciptaan. Kan?
Kita ini infial, karya. Ketika Allah menyuruh, maka Allah menyuruh kepada dirinya. Teori cermin. Kita berdiri di cermin. Kita nak tahu wajah kita, tak akan suruh orang lain untuk bercermin. Coba kau tengok, kau berdiri di cermin, agak-agak ini di pipiku ada jerawat tak? Kacau. Maka kita nak berdiri di cermin. Aku bercermin untukku. Untukku. Nah, yang aku bawa untuk bercermin diriku. Maka aku bercermin dengan diriku, dari diriku, untuk diriku. Berdiri. Nah, kita itu gambar yang muncul di cermin. Tak akan dia tahu tentang kita. Kita yang nak tahu kita digambar dia. Tiba-tiba cermin itu mengaku, ya, aku. Wujuduka dzambun la yuqasu alaihi dzamb. Ya. Itu yang dimaksud ittihad. Tauhid bukan bersatu Allah dengan kita. Jadi ketika mereka membaca kitab tasawuf, ittihad itu bersatu dengan manunggaling kaula Gusti. Manunggal ing. Asalnya manunggal menyatu. Ing kaula tidak pada hamba Gusti Tuhan. Tuhan bersatu kepada hamba. Itu sebetulnya terjemahan dari ittihad. Itu tauhid murni. Sehingga hamba tak merasa. Ya. Ketika dia bawa yang paling dekat dengan akal yang pendek nih, akal yang depan. Ya, ketika orang mengaku bahwa ibadah itu hidayah Allah, itu namanya marifat. Kalau sudah mengerti ini ungkapan-ungkapan tabir-tabir lain, bawalah keungkapan yang memang diterima oleh akal. Apa? Kebaikan yang kita lakukan itu Allah yang menganugerahkannya, memberi taufik dan itu bahasa nasinya itu. Dan itu dirasakan secara hakiki di hati. Sehingga itu sebab Nabi ketika Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Astagfirullah. Orang sufi menerjemahkannya istighfar dari wujudnya. Istighfar dari merasa dia ada dan melakukan ibadah. Ya. Itu yang paling halus. Karena kulluka, wujudmu semuanya syirkun. Syirik itu kan pesaing Allah yang kamu tak merasa. Tak ada di dunia ini yang nyaingin Allah, tak ada. Kata patung yang disembah bukan patung itu tertawa terbahak-bahak. Hei Tuhan, tidak. Kita yang membangun jadi Tuhan itu. Yang syirik itu sini. Apa yang kita anggap itu yang dikatakan syirik. Padahal syiriknya di sini. Yang kita anggap, yang kita bergantung kepadanya itu kita. Kita bergantung kepada harta. Kita yang buat harta tempat bergantung. Nak musuhi harta. Tasawuf ketika bicara jauhi dunia. Nafsu sebetulnya. Karena dunia bagi mereka apa yang menyibukkan dari Allah. Buktinya ada orang sufi yang kaya. Ya, semewah-mewahnya tidak bergantung. Tidak dunia, tidak ada dunia. Ya. Yang kisah seorang yang mencari guru, hanya hartanya itu yang, maka kata seorang wali, ini semua hartaku ya, adalah milik Allah Subhanahu wa taala, lebih kecil ya, dari buntelan duniamu itu yang kamu di hatiku. Kita buntelan kecil itu rasanya besar sangat. Ya. Jadi itulah bahasa fana. Bukan fana itu, itu mabok, bukan fana itu. Mabok dada itu. Kita membayangkan seorang jika sedang istighraq kepada Allah itu, ya, seolah-olah seperti orang yang tengah, katakanlah seorang ibu kehilangan anaknya.
Entah anaknya di mana-mana, meskipun di depan kita, dia memang langsung tak perasan, gitu. Puan, puan, puan. Itu istighraq panah. Ya, kita membayangkannya begitu, itu istighraq jasmani. Karena pikiran ini ya hanya satu arah. Kalau ke depan tak tengok belakang. Kita tengok sana, tengok ada belakang. Tak ada. Kalau kita di dalam, bukan di luar. Ya. Kalau kita sakit, bukan sedap, gitu katakan. Maka orang sufi mengatakan jika kamu sudah melihat dua yang bertentangan itu satu, berarti ma'rifat kepada Allah. Karena jalal Allah, jamal Allah. Kalau kita merasakan itu, nah itu kan pakai hati. Hati itu hanya satu, meskipun dua, satu. Nah maka mereka tidak merasakan ada selain Allah. Nah istighraq itu, jika dia sudah melihat perbuatan manusia itu semuanya dari Allah, itu bukan dia lupa dengan dirinya, dia berinteraksi dengan semua orang. Tetapi hatinya dia berinteraksi kepada Allah. Itu maksudnya. Ya. Seperti yang dikatakan Abu Yazid, aku 30 tahun berbicara dengan mereka. Mereka menyangka aku berbicara dengan mereka. Tidak. 30 tahun aku berbicara, mereka menyangka aku berbicara dengan mereka. Tidak, aku berbicara dengan Allah. Bukan dia tidak sadar, ada orang di situ sadar. Dan memang dia bicara, karena dia memang dia melakukan, memang dia berbuat. Dia berbuatnya kepada Allah, karena ada syariat yang menyuruh. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarah. Ya, dan dia menghormati tetangga karena dia iman kepada Allah, bukan karena dia, itu maksudnya. Bukan seperti ibu kehilangan anaknya, berdiri di depan orang, tak nampak orang. Nah kalau tak nampak orang berarti menyakiti orang. Tidak memenuhi hak orang. Tak ada bagi mereka. Semua adalah hak Allah. Coba syariat mengatur, ini hak Allah, ini hak orang. Tadi kata orang sufi, bagi mereka tidak. Semua tobat kepada Allah. Yang kecil, yang besar, Allah yang maha besar. Itu sebab kata mereka, jika kita menurut syariat sudah betul, dan menurut hakikat sudah betul, jangan pikir tentang orang. Karena baik buruk menurut pandangan orang itu ikut kepada ananiah dirinya. Yang penting syariah dan hakikat, sudah. Ya. Fahuwa i'tirafun minhu bil ubudiyah wa iqrarun bir rububiyah. Jadi orang sufi itu merasa wa hadza yus'iru sufi bil ubudiyatil haqqa wa taqsir fi haqqi maula. Ya, maka dia beriktiraf, mengaku kepada Allah bahwa dia ibadah, menyembah dan menyatakan ya akan rububiyah Allah. Jadi ibadah itu anugerah Allah. Ya. Maka orang sufi berkata begini, seolah-olah dia menjelaskan tentang apa yang diingini oleh Allah. Mereka berkata bahwa Allah seolah-olah berkata bahwa jika engkau menjadi hambaku, aku akan menjadi Tuhanmu. Ya. Kalau kita mengatakan, iyalah Allah memang Tuhan kita, itu perkataan akal. Ya, tapi hakikinya, apakah betul dia menjadi hamba Allah? Ya. Yaqra'us sufi fi kitabillahi qaulahu ta'ala faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka aku berkata,
ya, minta ampunlah kalian kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Dia Maha Pengampun, yang menurunkan dari langit hujan, ya, ke atas kalian, midrara yang deras, wa yumdidkum bi amwalim, dan yang mengulurkan kepada kalian harta, anak, dan Dia jadikan untukmu surga-surga, dan Allah jadikan juga untukmu sungai-sungai yang mengalir di surga itu. Itu istighfar. Ya. Di dunia kita mendapat keberkahan hidup di dunia, ada hujan kan tumbuh-tumbuhan, makan dan terusnya. Kemudian harta, ya, dan anak. Kemudian di akhirat surga dan sungai-sungai yang mengalir. Ya. Disuruh beristighfar untuk semua itu. Bukan untuk semua, itu balasan Allah kepadamu. Wa qauluhu ta'ala innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Orang-orang yang bertakwa itu berada di surga, ya, dan berada di uyun, di mata-mata air. Ya. Mereka mengambil apa yang telah Tuhan mereka anugerahkan. Karena mereka dulu, sebelum di akhirat, di dunia, mereka orang-orang yang muhsinin, ihsan. Dan dulu sedikit di malam hari mereka tidur, dan di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ketika membaca ayat ini, wa yaqra'us fi hadhil ayati wa ghairaha fayadhrufu dam'u asafa ala ma qasara fi hayatih. Maka dia mengalirlah air mata karena menyesali akan yang kurang dalam kehidupannya. Wa hasratan, dan merasa rugi ala mafarrata fi jambillah, ya, kepada apa yang telah ia merasa kurang, banyak kekurangan di sisi Allah. Ya. Farrata tafrid, merasa kurang di sisi Allah. Tsumma yaltafit ila uyubihi, kemudian dia melihat aibnya. Fayuslihuha, maka dia perbaiki. Wa ila taksiratihi, dan banyak kekurangannya, fayatadarakuha, maka dia ganti, ya, kekurangannya itu dia sempurnakan. Wa ila nafsihi, dan kepada nafsunya, fayuzakiha, maka dia sucikan. Summa yaksuru min fi'li ta'at, kemudian memperbanyak perbuatan ta'at wal hasanat, dan kebaikan-kebaikan. Amalan, yaitu dengan mengamalkan biqaulihi alaihi salatu wassalam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha. Ikutkan keburukan akan kebaikan, kebaikan menghapus keburukan. Jadi bertobat, lalu melakukan kebaikan dan baca istighfar, itu semuanya adalah upaya untuk, ya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar terhapus dosanya. Karena kebaikan itu akan menghapus keburukan. Ya, dosa-dosa kecil. Tobat kepada dosa besar. Qala Asy-Syaikh Ahmad Zarruq rahimahullahu ta'ala fi qawaidih. Tu'tabar da'wal mudda'i natijata da'wahu. Fa in zaharat sahat. Wa illa fahuwa kadzdzab. Fataubatun la tatba'uha taqwa batila, wa taqwa la tazhar biha istiqamatu madkhulah, wa istiqamatun la wara'a fiha, ya, ghairu tamah, wa wara'un la yuntij zuhdan qasirun, wa zuhdun la yushidu tawakkulan yabisun, wa tawakkulun la tuzhir samaratuhu, la tazhar samaratuhu bil inqita'i ila Allah anil kul wal laj'i ilaihi suratun la haqiqata laha.
Ya, fatadhhar sihhatu taubati inda tiradil muharram. Wa kamalu taqwa haitsu la mutali'un illa Allah. Wa wujudul istiqamati bitahaffuz ala iqamatil wirdi bi ghairi ibtida'in wa wujudul wara'i fi mawatini syahwati indal istibahi fa in taraka fakadzalik wa illa falaysa hunalik. Syajaruk mengatakan pengakuan seorang pengaku itu dianggap artinya untuk menganggap ya, pengakuan seorang pengaku itu dilihat kepada natijah pengakuannya. Baru dianggap. Kalau dia mengaku ternyata faktanya tidak, maka itu tidak dianggap. Tu'tabar da'wal mudda'i ya, itu natijatu dakwah. Ya, baru dianggap. Fa in zaharat, jika natijahnya ada, nyata, sahat, maka sah pengakuannya. Ya. Wa illa fahuwa kadzdzab, maka jika tidak nampak, ya, jika tidak tampak, maka dusta. Ya. Dia mengaku saya zuhud. Ya, tengoklah zuhud tak. Misalnya ada orang, saya ini samalah, saya tak ada duit dengan ada duit, tak ada harta dengan tak ada harta, dihina dengan dipuji, samalah bagi saya, semua dari Allah. Ya. Uji dulu. Ya. Coba caci. Ya. Uji dulu. Coba dalam keadaan susah. Uji dulu. Nah, kalau hasilnya ternyata betul, berarti betul lah. Tapi kalau tidak, maka itu hanya pengakuan saja, mengaku-ngaku, dan itu dusta. Ya. Kita begitu dengar ilmu bahwa wali seperti ini, terus karena kita banyak sangat mengaji, kita, saya ini udah sampai, saya sama aja, tak ada apa-apa. Kita diuji dulu. Ya. Maka taubat yang tidak diikuti oleh takwa, taubatnya tak betul. Batil. Batil. Batil itu kosong. Ya. Tidak benar, tidak hak. Oke, dia betul takwanya. Tetapi takwa tidak nampak. Dengan takwa itu istiqamah, itu madkhulah. Susupan. Apa susupan? Palsu. Masih campur, masih tidak murni takwanya. Artinya, seorang yang bertaubat, jika sudah bertobat, maka dia takut kepada Allah. Itulah takwa. Ya, tapi takwanya betul tak? Tengok istiqomah tidak. Jika istiqomah, maka takwanya betul. Nak ketahui istiqomahnya dari mana? Istiqomah itu dilihat daripada waro. Kalau tidak ada waronya, maka istiqomah tidak sempurna. Maka untuk memelihara istiqomah itu, maka dengan waro. Atau waro dengan istiqomah. Ya. Istiqomah itu apa? Istiqomah itu, dia selalu melakukan sesuatu yang terbaik, itu istiqomah. Dia tidak mau jatuh kepada yang baik-baik saja. Saya mah cukuplah seperti ini. Itu tidak istiqomah. Mesti kalau orang jika berhenti di situ tidak terus naik, maka jatuh itu kemungkinan lebih besar. Tapi jika orang nak naik, kalau jatuh pun dia tak akan jatuh kemana-mana, jatuh di situ. Nah, orang istiqomah, orang yang selalu melakukan di mana waktu pun yang terbaik pada saat itu istiqomah. Nah, untuk menjaga istiqomah mesti waro. Kenapa waro? Karena waro itu dia tidak mau ada sesuatu yang berlebihan. Buang-buang masa berlebihan, bual-bual berlebihan, tidur berlebihan, makan berlebihan, itu tidak waro. Cakap berlebihan itu tidak waro. Karena fudul adalah artinya tidak berfaedah. Ya. Ini air, jika cukup-cukup segini maka berfaedah. Tapi kalau lebih, lebih itu melimpah itu tak berfaedah. Sesuatu yang lebih tak berfaedah.
Nah, wara itu orang yang tidak pernah lebih pas. Ya. Tidur sesuai dengan keperluan, makan sesuai dengan keperluan, tak ada yang lebih. Ya. Cakap pun tak ada yang lebih. Orang jika baik dan buruk sama saja sudah betul orang mukmin itu. Jika sama saja baik dan buruk itu sudah betul. Nah, kita disuruh terus baik itu lebih banyak. Ya. Nah, istiqomah ini selalu. Nah, maka yang menompang wara. Nah, istiqomah kalau tidak wara tak jadi istiqomahnya. Bagaimana dia selalu nak yang terbaik. Kalau banyak sesuatu yang tidak berguna dia lakukan, macam mana itu yang terbaik? Dan wara, dari mana kita boleh tahu wara? Dia akan zuhud. Ya. Karena wara la yunti zuhdan qasir. Wara'nya masih tidak sempurna. Qasir masih kurang kalau tidak zuhud. Zuhud itu apa? Tidak ada muraghbah fi qalb. Bukan kepada harta. Zuhud kepada harta itu bawah. Ya. Tapi zuhud kepada selain Allah. Dia tak nak kepada selain Allah. Apa yang dia lakukan untuk Allah. Ya. Zuhud meninggalkan benda itu memfakrkan. Karena benda ini selalu mengganggu. Maka dia fakirkan. Dia buang benda itu di tangannya. Ya. Tetapi jika sudah hatinya tidak ada yang merebutnya, maka silakan letakkan di tangannya apa saja. Ya, hatinya sudah zuhud. Karena zuhud itu ada muraghbah. Tak nak. Tidak ada raghbah. Bukan tidak ada raghbah dalam arti ya, tidak ada keinginan. Bukan. Tidak ada keinginan untuk memenuhi ya, kepuasan dirinya. Tidak. Semuanya untuk melaksanakan perintah Allah itu saja. Ya. Untuk melaksanakan perintah Allah. Dan zuhud la yushidu tawakkulan ya habis. Jika zuhud tidak membangun tawakal, itu kering zuhudnya. Ya, artinya tidak subur, tidak melimpah, tidak hidup lah. Kering. Zuhud mesti membangun tawakal. Yushid. Ya, memperkokoh tawakal yushid itu. Ya. Orang kalau tak tawakal kepada Allah macam mana nak zuhud? Ya. Tawakal itu kita berserah kepada Allah. Ya. Bahwa hanya Dia yang melakukan semua itu. Tak ada yang lain, itu tawakal. Jadi ketika terjadi sesuatu padanya, ya Allah yang buat. Itu sebab dia tidak pernah menyalahkan siapapun. Itu tawakal. Bukan tawakal itu tidak berbuat, sudah berserahlah kepada Allah dia. Itu bukan tawakal. Itu tawakul. Ya. Ada tawakul, ada tawakul. Ya. Kalau tawakul itu kepada Allah. Kalau kita tahu bahwa satu-satunya pelaku hanya Allah, ya sudah. Jadi tawakul itu sifat yang sebelum dia mendapatkan katakanlah sebelum timbul keinginan untuk melakukan sesuatu, memang dia sudah tawakal. Tiba-tiba timbul keinginan untuk melakukan sesuatu. Bagi orang yang tawakal, dia sudah tahu. Jangankan apa yang akan hasil yang akan dia dapatkan setelah dia berbuat, ya, yang memberi idea atau timbulnya pikiran nak berbuat pun Allah sudah dia tahu. Allah.
Lalu ketika dia melakukan usaha berbuat itu ibadah. Karena bagi dia perbuatan, doa, usaha adalah izharul iftiqar. Kalau di surga tak ada. Ya, di surga itu hidup dalam dimensi yang hakiki. Ya. Dia tidak lagi ada bagian dia untuk usaha, itu tidak ada. Ya. Tengah duduk di sini pun aku nak helikopter terus jadi helikopter. Ya, kalau sekarang kita nak helikopter bekerja keras untuk kumpul uang beli helikopter. Ya. Nah ini usaha itu, upaya itu adalah menunjukkan bahwa engkau yang memberi keinginan kepadaku, maka engkau pula yang akan menanganinya. Maka aku berupaya kepada engkau untuk menunjukkan bahwa aku perlu engkau. Ya, begitu juga doa. Dan itulah jiwa yang tawakal. Maka seseorang tidak pernah berhenti berusaha. Bukan orang tawakal di rumah saja aku tawakal kepada Allah itu. Ya. Pemalas cuman berselindung di balik tawakal gitu. Dan tawakal kalau tidak buahnya tidak nampak, ya, itu juga tawakal hanya rupa yang tidak ada hakikatnya. Apa buahnya itu? Inqita ilallah, murni. Hanya dia fokus kepada Allah, ya. Dia dan meninggalkan semuanya dan condong kepada Allah saja. Itu namanya tawakal. Dia berbuat menunjukkan diri kepada Allah, bahwa dia perlu kepada Allah. Dia berdoa itu juga menunjukkan bahwa dia, ya, meminta kepada, artinya meminta dalam arti mempersembahkannya kepada Allah saja, dan dia melakukannya juga itu ibadah. Ya. Ketika kita melakukan sesuatu, katakanlah berniaga, berusaha, ya, untuk memenuhi kewajiban kita kepada istri, kepada anak, kepada kehidupan sosial, ya, yang dibebankan, ya, oleh Allah dalam agama kita, maka itu kita sedang melakukan ibadah. Pahalanya besar. Nah ini jika tawakal itu tak ada buahnya adalah murni kepada Allah. Itu jika tidak ada buahnya, maka itu adalah rupa yang tidak ada hakikatnya. Maka fatazharu sihhatu taubah inda i'tiradil muharram. Maka sahihnya taubah, benarnya taubah itu akan muncul nampak ketika dia i'tirad, berpaling ya, daripada yang diharamkan. Ya, sudah taubat. Itu berarti sahih. Dan kesempurnaan takwa hanya melihat Allah saja. Istiqomah dengan memelihara, dengan menjaga iqamatul wirdi atau iqamatus sunnah fi ghairi ibtida'in. Menjaga pelaksanaan pendirian wirid tanpa ibtida'. Itu istiqamah. Mesti yang dia lakukan adalah yang wirid, yang datang dari agama. Ya. Bukan ibtida'. Itu istiqamah. Dan wara' itu berada fi mawatini syahwa indal istibah. Adanya wara' di mana? Ketika dia di tempat-tempat syahwat ketika istibah. Ya, ketika tidak jelas, ya, ini betul tidak betul, maka dia tahan syahwat untuk melakukannya. Itu namanya wara'. Ya. Maka itu sebab ujiannya wara' itu di perkara fudul. Ya, di perkara yang berlebihan.
Ya. Dia lari dari yang berlebihan. Karena berlebihan bagaimanapun syahwat. Maka dia fi mawatini syahwa indal ishtibah. Gitu. Karena sesuatu yang dilakukan tidak lebih, maka itu tidak akan istibah. Istibah itu keliru ya. Tidak akan keliru, tidak akan samar, tidak akan rancu. Fa in taraka fakadzalik. Ya. Maka jika ia tinggalkan, maka itulah wara. Wa illa falaysa hunalik. Kalau tidak, maka di sana tidak ada wara. Ya. Sehingga dikatakan wara itu tarkul fudul wal istibah. Meninggalkan yang berlebihan. Orang disebut hakim ada dua syaratnya. Alim wa wara. Itu baru hakim. Karena kalau alim saja, dia akan memaksa orang ya, berbuat tanpa mengetahui kemampuan orang. Itu alim. Dia lihat ini, wah ini kamu mesti melakukan ini, itu alim. Ya. Tapi kalau wara, tidak. Dia selalu membuat orang mudah. Ya. Dia longgarkan orang, tapi dia ketatkan dirinya, itu wara. Ya. Tak bagi untuk dia longgar. Kalau orang hanya alim, orang diketatkan dia longgar. Tapi wara, orang dilonggarkan dia ketat. Ya. Orang suruh zikir 10, dia 2000. Nah, orang alim orang 2000, dia 10. Nah, jika ada alim dan wara, maka hakim, bijak. Ya. Itulah taubah. Makom yang pertama di dalam jalan menuju kepada Allah diumpamakan seperti pondasi. Ya. Jika nak bangun makom-makom, akhlak-akhlak, sifat-sifat mulia yang lain, maka taubatnya ini yang betul. Jadi taubat di sini tidak lagi daripada maksiat, karena maksiat artinya dalam arti melanggar syariah disebut dosa. Ya, ini akan terus menimpa manusia sampai wali besar sekalipun. Ya. Tetapi tobat itu membetulkan agar hati tidak sibuk kepada selain Allah. Ya, itu tobat dari situ. Tobat agar dia ibadah karena Allah, ya, tidak karena yang lain. Yang tadi dikatakan jika sudah bersih hatinya, ya, dan dia selalu sudah merasa unus kepada Allah, maka dia akan segera bertobat, ya, dan mengakui kesalahannya di depan Allah ketika dia melakukan kesalahan. Bahkan dia merasa salah, ya, hal-hal yang halus sangat, yang kita tak tampak. Ya. Kisah Sidi Abdul Qadir Al-Jilani, setiap malam menangis. Padahal hidupnya sudah penuh dengan ibadah, khidmah. Ya. Tapi selalu malam menangis. Itu menangisi apa? Menangisi dia melihat bahwa dia baik. Itu kan halus sekali. Ya. Kita kalau memandang kita baik, bukan kita tangisi, malah kita tertawa terbahak-bahak karena merasa kita baik. Itu yang dikatakan mereka tidak aman dari selain Allah, ya, kita, tapi mereka aman. Tapi mereka tidak aman dari Allah. Kita ini aman dari Allah dah, ya, tapi dari selain Allah tidak aman. Ya, itu taubat itu tidak akan berhenti sampai kepada kutub sekalipun tidak akan berhenti bertobat. Ya, naqifuna walhamdulillah, al-Fatihah. Astaghfirullah.